Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam dunia. Perkenalkan gue Mirai dan selamat datang di Abis Baca, dimana gue bakal mereview atau memberikan pandangan-pandangan gue atau opini gue terhadap buku yang selesai gue baca. Dan buku kali ini yang selesai gue baca adalah Kimi no Na wa. Sebenarnya gue udah selesai lama ya baca buku Kimi no Na wa ini, udah sekitar sebulanan lebih, atau mungkin 2 bulan, nggak tahu. Tapi gue baru bisa review sekarang. Kenapa? Karena alasannya bakal gue bahas nanti di end video aja. Ya, karena alasannya nggak segitu penting sih sebenarnya. Cuman ya nanti aja deh gue ceritain ya. Gue mau nge-review Kimi no Na wa dulu. Ya, Kimi no Na wa ini tuh karya yang sangat penting anjing di hidup gue. Karena setiap gue dengar kata Kimi no Na wa atau menceritakan Kimi no Na wa, pasti gue antusias banget, men. Sama kayak sekarang nih, gue antusias parah nih. Semua darah gue kayaknya ngalirnya 2 kali lebih cepat anjing gitu bu gue. Nah, Kimi no Na wa ini tuh salah satu karya yang spesial. Kenapa? Karena itu mengubah pandangan gue tentang karya sastra, komik, novel, dan karya penulisan. Semua itu berubah nih setelah gue baca Kimi no Na wa. Karena penulisan Kimi no Na wa tuh bener-bener nggak tahu ya, rasanya tuh kayak perfect banget gitu. Terlalu bagus. Plot twistnya tuh bener-bener kerasa. Entah kalian gimana rasa Kimi no Na wa buat kalian. Cuma menurut gue Kimi no Na wa buat gue tuh kayak gini. Soalnya dulu tuh pas gue masih kecil, gue kan nonton Kimi no Na wa kan pas masih kecil ya. Pas gue umur berapa ya, gue lupa, masih kelas 6 SD kayaknya. Gue itu kan baru mulai wibu kan. Gue baru nonton anime tuh. Anime pertama gue tuh One Punch Man. Itu gue nonton awal-awal gara-gara apa ya, gue kalau nggak salah ngeliat klip di YouTube atau di IG. Ada klip yang dimana itu tuh kayak seru banget gitu ngeliat salah satu orang botak mukul-mukulin monster, terus sekali pukul langsung mati gitu. Kayak anjing keren banget gitu kan. Terus akhirnya gue menonton kan. Terus gue langsung mulai beli diri gue otaku, anjing cringe banget. Cuman pas gue nonton itu tuh rasanya seru banget kan. Nah pas bagian situ setelah gue nonton One Punch Man, gue nyari tuh beberapa anime. Gue nonton kan beberapa anime tuh, gue udah lupa tuh nonton apa aja. Nah akhirnya setelah sekian lama gue nonton anime, sekitar sebulan 2 bulan, itu apa 3 bulan ya, gue lupa ya, udah cukup lama lah pokoknya. Gue udah mulai tahu tuh apa itu waifu, apa itu husbu, dan lain-lain. Terus gue nyari kan waifu anime di Google. Nah, gue bener-bener lagi nyari, gue lagi nyari waifu anime di Google. Terus muncullah salah satu foto, yaitu Mitsuha. Nah Mitsuha di situ tuh lagi pakai baju yang stylish, bajunya stylish banget. Dia udah pakai topi kayak dimiringin kayak anak kota gitulah. Terus bajunya tuh ada apa namanya, jaket gitu diikat di pinggangnya, tipikal anak kota lah. Nah gue ngeliat kan ini orang kayak anjir Mitsuha cakep banget. Gue itu nggak tahu tuh itu namanya Mitsuha kan. Nah abis selesai gue lihat, gue pengen jadiin dia waifu. Tapi gue nggak mau jadiin satu karakter itu waifu sebelum gue tahu ini karakter itu dari anime apa, dan gue harus nonton dulu nih animenya. Makanya gue nonton kan, gue carilah di Google ini karakternya itu karakter apa. Terus habis itu Mitsuha, gue cari Mitsuha dari anime apa. Oh Kimi no Na wa. Yaudah gue langsung ke tempat atau aplikasi nonton anime gue. Terus gue cari Kimi no Na wa, muncul dong Kimi no Na wa. Nah pas gue lihat, wah anjir posternya familiar banget ya, kayak pernah lihat di suatu tempat gitu. Dan gue baru ingat dulu pas gue 4 SD, gue ke bioskop bareng keluarga gue. Gue lupa deh 4 SD ya nggak salah ya, 4 SD gue baru keluar dari bioskop. Itu gue ngeliat salah satu poster yang keren banget. Gue kayak cerah banget gitu, kayak masa muda banget anjing vibesnya. Gue liat dan gue bertahu itu tuh poster Kimi no Na wa setelah gue 6 SD. Nah pas gue kelas 4 SD itu feel itu gue ngerasa kayak anjir ini kayaknya kartun yang biasa aja deh. Gak tau kenapa ya, gue pas ngeliat tuh kayak ini kartun sepi, gak ada yang mau nonton dan lain-lain. Tapi pas gue ngeliat di loketnya, itu gue inget hampir semua tempat duduk buat Kimi no Na wa itu habis aja. Ternyata emang serame itu. Tapi pas gue dulu feel tuh kayak wah ini vibe anak muda dan lain-lain, tapi ini kayaknya animasi gagal gitu. Kata anjing, gue pas SD ngerasanya kayak gitu. Pas gue masih kelas 4. Dan kelas 4 gue belum tahu anime-animean ya. Paling gue nonton Doraemon doang gitu pas kelas 4. Nah pas gue nonton ini, pas akhirnya gue nonton kelas 6 SD ini, setelah gue nonton, setelah 2 jam apa sejam gitu filmnya gue lupa, otak gue tuh langsung diisi sama kenangan-kenangan indah anjing. Gue serasa hidup di dalam animenya. Gue langsung
terpana men, indah banget, gila Kimi no Na wa bagus banget. Gue bahkan sampai sekarang tuh masih ngeglazing ini karena sebagus itu bro. Lu yang belum nonton, tonton dah, bagus banget anjir, bagus banget. Lu kalau nggak nonton aneh, karena sebagus itu lu nggak bakal ngerasa experience ini di tempat lain. Mungkin lu ngerasain di sore ya, di film sore yang baru muncul akhir-akhir ini, cuman enggak men, feelnya beda, visual, musik, story, lu dapet dari mana lagi gitu loh. Mungkin yang paling mendekati sama karya ini cuman Tenkinoko men. Gue pengen bahas Tenkinoko cuman nanti deh. Gue pengen beli novelnya. Cuman sebentar ya, gue ceritain dulu nih. Nah, selesai nonton anime itu kan gue pernah cerita ya, gue tuh dulu atlet renang. Nah, gue nonton anime itu di sela-sela gue sebelum jadi atlet renang. Nah, jadi kan gue sekolah sampai jam 6. Terus habis itu dari jam 6 anjir. Gue sekolah sampai jam 12, jam 12 sampai jam 3 gue istirahat. Jam 3 sampai jam 6 sore gue renang. Nah, dari jam 1 atau jam 12 sampai jam 3 ini gue nonton anime terus kan. Pas gue nonton Kimi no Na wa ini tuh gue selesai nonton tuh galau anjing, gue berenang gak fokus. Gue pas pemanasan gue langsung inget gitu, otak gue tuh langsung berputar gitu kata-kata, nanti Taki itu gimana ya sama Mitsuha, gitu mulu anjir otak gue. Taki sama Mitsuha nanti gimana ya, malah mikirin gitu, gue malah fokus gitu daripada berenang anjir. Aneh banget ya, cuman waktu itu emang galau banget gue waktu itu. Nah, setelah hari kemudian enggak bukan. Jadi waktu itu pas gue selesai nonton, selesai berenang, gue langsung nyari tuh di Google Kimi no Na wa 2, Kimi no Na wa The Movie 2, Kimi no Na wa Season 2. Nggak nemu anjir. Sedesperate itu gue pengen tahu kelanjutannya, karena agung banget anjir. Apa-apaan anjir lu jalan di tangga gitu kan. Akhirnya ketemu setelah sekian lama gak ketemu, jalan di tangga habis itu saling nengok. Terus namamu duduk ke langit, Futari no Aida, anjing gitu, kayak nagung banget. Gue berharap loh di credit scene tuh bakal ada, ternyata nggak ada anjing. Gue udah kecewa waktu itu, cuman gue kan bisa kecewa karena itu sebagus ini gitu. Gue nggak bisa kecewa karena emang bagus banget anjing. Nah setelah itu gue nggak nemu kan Kimi no Na wa 2, nggak nemu, season 2 nggak nemu. Pokoknya desperate lah gue nyari terus. Tapi gue tahu gue nemu sesuatu. Nah tahun depan atau tahun ini gue lupa, bakal ada anime baru buatan pembuatnya Kimi no Na wa, yaitu Tenkinoko, dibuat sama Makoto Shinkai. Nah, Tenkinoko ini bakal gue ceritain di lain video kali ya, nggak tahu. Soalnya Tenkinoko juga ngasih titik terang juga dalam hidup gue sedikit lah. Nah, setelah sekian lama gue nyari kan, akhirnya gue nyari teori-teori Kimi no Na wa tuh. Nah, ada satu teori yang ngeganjel nih di otak gue nih, cuman apa ya, rasanya aneh banget nih, gue bakal ceritain nih. Katanya Taki yang di awal anime itu beda sama Taki yang di akhir anime gitu. Di ending itu katanya beda. Kenapa? Karena ini teori, nggak tahu ya, ini kayak teori liar dah, nggak pernah dijelasin secara rinci di animenya atau sama autornya, gue nggak ngerti. Cuman jadi kitanya kayak gini, timeline di Kimi no Na wa itu sama kayak timeline di ini nih di Marvel. Jadi kayak lu tau nggak sih, gue pernah lihat di teori liar banget anjing. Jadi pas Taki kembali ke masa lalu, dia kan nanti kembali ke masa depan lagi. Nah di pertengahan itu, pas dia kembali ke masa lalu, sebenarnya kan timeline Taki itu timeline Kimi no Na wa kan lurus nih. Lu tau lah, lu cari deh di Google timeline Marvel, pasti nanti jelas. Jadi timeline lurus itu nanti pas Taki kembali ke kembali ke masa lalu dan dia ngebenerin masa lalu, sebenarnya masa lalunya itu langsung bercabang gitu. Nah sebenarnya Taki yang nyelamatin Mitsuha saat itu beda sama Taki yang ada di ending, katanya gitu. Jadi Taki yang selama ini bareng kita dari awal itu dari sampai akhir itu emang jadi jomblo anjing. Kenapa? Karena pacarnya meninggal gitu loh. Nggak bisa disebut pacar sih, mereka nggak pacaran. Cuman gue rasanya agak nyesek gitu, gue kasihan gitu sama Taki. Anjing udah effort tapi ternyata gak dapet gitu, kan sedih banget gitu loh. Cuman ya karena itu teori liar ya, belum tentu benar juga. Jadi gue agak bingung gitu, kayak mau kasihan juga belum tentu benar, mau nggak kasihan juga kasihan banget nih orang gitu loh. Jadi kayak pas gue tahu itu tuh gue ngerasa kayak hampa gitu dalam hati gue. Nah setelah bertahun-tahun gue ngelewatin
era Kimi no Na wa gue nonton anime lain, gue nonton anime banyak lah, gue nonton anime waktu itu. Dan setelah bertahun-tahun, gue pengen lagi tuh nge-rewatch Kimi no Na wa. Akhirnya gue download kan di salah satu website ilegal. Itu ilegal, dan gue download Kimi no Na wa yang Blu-ray yang full HD. Lo gue pengen full experience lah nonton tuh anime. Terus pas gue nonton, feelnya nggak ada anjing. Feelnya tuh beda banget, feelnya tuh hilang. Feel gue nontonnya tuh nggak ada berbinar-binarnya gitu, nggak kayak gue pertama kali nonton. Gue mikir kan, kenapa ya? Apa karena gue udah tahu ceritanya, atau karena gue gak suka sama animenya lagi, atau karena gue nonton beberapa anime yang lebih bagus gitu loh. Nah, gue bingung kan kenapa. Tapi gue gak ambil pusing, jadi gue ya udah aja lah, gue nonton anime yang lain. Nah, setelah beberapa tahun, gue pengen lagi tuh nge-rewatch animenya lagi. Nah, pas gue rewatch, itu kan di awal-awal tuh gue ngerasa hype-nya agak mirip nih, hype-nya agak mirip. Tapi gue tahu ceritanya kan. Terus pas beberapa menit, gue pause, gue matiin anjing. Kenapa coba? Kenapa? Karena gue ngerasa conversation mereka tuh sedikit. Conversation mereka sedikit tuh yang bikin gue nyesek gitu, nggak kayak mereka mau ngobrol nih, tapi gagal nggak jadi. Mau ngobrol, gagal nggak jadi. Gue jadi nggak mau rewatch lagi karena nyeseknya tuh nyesek banget anjing. Nggak kayak Tenkinoko. Kalau Tenkinoko kan mereka ada romance lucu-lucuan yang asik kan, kayak misalnya pas lagi di hotel pas si Hina mau menghilang, atau pas di rumahnya si Hina, atau pas di mana lagi ya, gue lupa, udah cukup lama gue nggak nonton animenya. Coba mereka tuh setidaknya ada conversation yang berjalan gitu loh. Sedangkan Kimi no Na wa itu tuh nggak ada anjing. Kadang mau ngobrol mandat, mau ngobrol ketahan timeline, mau ngobrol udah ketemu ketahan timeline lagi, kan nyesek anjing hati gue. Nah, karena itu gue memutuskan untuk beli novel. Itu alasannya gue pengen beli novel. Kenapa? Karena gue itu pernah direkomendasiin sama orang lain kalau misalnya di novel itu conversational lebih banyak, plus ada detail-detail kecil yang lebih dijelasin di novel itu. Akhirnya gue beli novelnya kan. Nah, di sini gue bakal nge-review novelnya nih sekarang. Nah, sebenarnya gue pengen ceritain ya, cerita Kimi no Na wa ini kayak gimana. Kayak gue mau singkat aja nih nyeritain buat kalian yang nggak tahu konteksnya Kimi no Na wa tuh kayak gimana. Tapi singkat banget, nggak bakal detail. Jadi kalau kalian mau detail, nonton animenya lah. Gue rekomendasiin banget anjing, ini bagus banget. Bagus banget, tonton animenya sekarang. Lu close nih video, tonton. Gue nggak apa-apa kalian nggak nonton video ini. Yang penting kalian nonton animenya karena sebagus itu. Kalau bisa legal ya. Jadi Kimi no Na wa itu menceritakan tentang dua orang yang bertukar badan, dan ternyata mereka itu beda timeline. Jadi si cowok ini dari 3 tahun setelahnya, dan si cewek ini dari 3 tahun sebelumnya. Jadi kayak mereka anggap aja kayak gini nih, si cowoknya dari 2023, si ceweknya dari 2020, kayak gitulah. Tapi tahunnya nggak sejenis itu ya, cuman kayak gitu. Nah, ternyata mereka beda timeline. Ternyata si ceweknya ini udah meninggal men ternyata. Dan si cowok ini mencari-cari si ceweknya, tapi karena gagal, akhirnya dia desperate kan. Terus dia baru inget kalau pas dia pindah dari ke badan si cewek ini, dia pernah ke kuil di atas gunung ya, kalau nggak salah, apa di kawah gitu, gue lupa. Bahwa di kawah itu di tengah tuh ada kuil. Dia pernah bareng ke situ pas tukeran badan sama si ceweknya. Nah, pas bagian ini dia baru inget ada salah satu kayak sake gitu, yang itu tuh adalah salah part badinya Mitsuha. Maksudnya tuh Mitsuha si ceweknya. Nah, si ceweknya ini tuh kayak punya ikatan mistis lah sama satu dewa di sana. Nah, kira si cowok ini ke sana, diminum dong. Terus tiba-tiba dia pindah lagi ke masa lalu, pindah ke badan si ceweknya. Nah, pas udah gitu, nanti dia tahu nih si ceweknya kan bakal meninggal. Kenapa meninggalnya? Karena kotanya terjatuh meteor. Anjing, gak masuk akal. Cuman ya udah, namanya juga anime ya. Terus habis itu si cowok ini berusaha untuk mengevakuasi satu kota dan berusaha menyelamatkan si Mitsuha ini kan, si ceweknya. Nah, ceweknya namanya Mitsuha, cowoknya si Taki ya. Si Taki ini berusaha dalam tubuhnya Mitsuha untuk menyelamatkan satu kota dan menyelamatkan dirinya sendiri. Berhasil nih. Tapi pas balik ke tubuhnya lagi, mereka tuh completely lupa sama kejadiannya. Sampai bertahun-tahun
Akhirnya mereka tuh galau, mereka tuh lupa sama kejadian ini, cuma mereka tuh galau, mereka tuh inget pernah ngalamin suatu hal yang romantis, hal yang mendebarkan, cuman apa gitu. Kayak ada seorang yang nungguin, cuman siapa gitu gak tahu anjing. Nah, akhirnya mereka ketemu lagi di satu kereta, men. Jadi mereka ketemu, terus habis itu saling lihat, terus akhirnya mereka turun dari stasiun kan, mereka nyari mana gitu. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi. Setelah ketemu lagi, saling hadap-hadapan. Terus habis itu mereka ngelihat satu sama lain, nangis mereka. Terus mereka mulai kan nanya, namamu? Bukan. Awalnya mereka nanya dulu kayak gini, kita kayaknya pernah ketemu deh dulu. Terus si ceweknya bilang, iya, gue juga inget. Terus akhirnya mereka saling bertatap-tatapan, terus ngobrol, terus ngomong, namamu? Terus ke langit, kameranya ke langit, Futarino Aida Tori aja gitu, kayak dangdung banget gitu loh. Tapi di film selanjutnya mereka nikah. Jadi kayak ya udah lah ya, gue lega gitu lah pas tahu mereka ternyata udah nikah. Itu tau gak sih pas Kinovo rilis terus tahu Taki sama Mitsuha itu nikah, gue lega banget anjing. Gue langsung gak nyari-nyari lagi tuh teori-teori Mitsuha dan Taki, walaupun katanya itu Takinya bukan Taki yang di awal, cuman bodoh lah anjing, penting nikah gitu lah. Oke, intinya kayak gitu sih ceritanya. Cuman itu mungkin beberapa persen aja dari ceritanya. Kalian nonton deh biar tahu, kan emang semenarik itu anjing, sebagus itu men. Nah, gue bakal nge-review bukunya aja nih. Nah, bukunya tuh sebenarnya menurut gue ya gak bisa dibaca sama orang yang gak nonton filmnya. Jadi kalau kalian mau baca bukunya, menurut gue harus nonton filmnya dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak nonton animenya, kalian nggak bakal tahu nih alur di anime di buku itu kayak gimana. Karena alurnya loncat-loncat men. Jadi kayak latarnya tuh loncat-loncat dari yang misalnya nih kalau di animenya ya. Jadi ada adegan di mana si Taki tuh bareng sama teman-temannya lagi makan di atap sekolahnya. Lagi makan kan. Setelah mereka selesai makan, itu pokoknya lagi bersenda gurau, tiba-tiba dia pindah tuh ke ke restoran tempat kerjanya si Taki. Nah itu tuh di animenya kan, itu kan ada visualnya ya jelas, jadi kita tahu gitu loh kenapa. Tapi di bukunya itu nggak terlalu dijelasin dengan jelas. Tiba-tiba ada Onodera Senpai. Onodera Senpai itu ketua kakak kelas juga, apa ya, seniornya si Taki di tempat makan ini. Nah kalau misalnya di film atau di animenya kan jelas ada visualnya dia di tempat kerja. Tapi kalau di novel cuma kasih tahu udah senpai, kan gue nggak tahu ya kayak gimana. Jadi gue tahunya tuh karena gue nonton animenya gitu. Gue tahu kalau daerah senpai ini ada, berarti lagi di restoran gitu. Dan gue ingat abis adegannya si Taki ngobrol sama temennya itu adalah adegan restoran. Jadi kalau misalnya lu nggak nonton animenya terus tiba-tiba pindah kayak gitu kan nggak tahu ya. Jadi nggak dijelasin gitu loh, kayak tiba-tiba Seng pindah ke restoran atau apa. Nah itu bener-bener rancu tuh, bener-bener pas gue nonton tuh gue kayak pas gue baca tuh bener-bener kayak wah kok kesini gitu loh, cepet banget. Jadi kayak kurang menurut gue. Jadi kalau kalian mau baca bukunya kan nonton anime dulu, karena emang bagus aja. Lu kalau nggak nonton lu bakal kehilangan rasa visual yang indah, karena visual Kyuubi no Naruto emang sebagus itu, gue suka sih. Nah yang bagus juga dari buku ini itu detail-detailnya tuh bagus banget dijelasin gitu di buku ini. Kayak kalau di film kan cuman dijelasin secara visual ya, kayak misalnya si Mitsuha pas lagi nari, misalnya Mitsuha pas lagi nari kan dijelasin aja misalnya nari dengan indah, dengan tegun, terus dia membuat sake dengan mulutnya, terus dia pindah scene-nya ke dia jalan sama adeknya dari kuil. Nah kan kalau di film kan dijelasin secara visual doang gitu ya, tapi kalau di novel dijelasin secara lebih rinci. Jadi si Mitsuha itu pas bagian menari itu dia kan pernah bilang ya sama temannya tuh Teishi sama si saya, gue baru inget, gue masih inget tuh walaupun udah agak lama ya nih gue selesai baca bukunya. Nah si Teishi sama si saya ini waktu itu dikasih tahu sama Mitsuha jangan datang ke kuil pas gue lagi upacara. Itu maksudnya upacara tuh kayak upacara keagamaan gitu deh atau kebudayaan, nggak tahu.
budaya Jepang gua gak terlalu mendalami men. Terus pokoknya jangan dateng please gitu. Nah si saya sama si Teshi ini oke-oke aja kan. Taunya pas Mitsuha lagi ngelakuin tari itu, si Teshi sama si saya muncul. Nah kalau di animenya itu nggak dijelasin, tapi kalau di novelnya dijelasin si Mitsuha dalam hari itu kayak, "Pesan gue udah bilang jangan dateng, kok malah dateng," gitu. Terus adegan yang detail selanjutnya adalah pas bagian si Taki dalam tubuhnya Mitsuha pas kembali ke masa lalu. Itu kan dia pernah ngedatengin bapaknya. Pas saat itu dia tuh mau ngajuin evakuasi evakuasi kota karena bakal ada mereka yang jatuh kan. Kalian yang udah baca atau nonton animenya udah pasti ngerti lah. Nah pas bagian situ kan mereka ini ya adu argumen ya. Nah pas adu argumen tuh si Mitsuha ini atau si Taki dalam tubuhnya Mitsuha ini itu gugup, dia nervous. Nah tahu nggak dijelasin di situ kalau Mitsuha nervous belakang lututnya keringetan. Belakang lutut keringetan tuh gimana anjing? Gimana caranya belakang lutut keringetan? Kalau misalnya bagian paha keringetan oke. Belakang lutut tuh gimana anjing? Gimana caranya belakang lutut keringetan? Arti yaudah lah ya sama juga karya fiksi gitu. Nah tapi kalau di animenya tuh gak dijelasin. Dia cuma ngeliatin si Mitsuha atau Taki dalam tubuhnya Mitsuha itu gugup. Nah tapi kalau di novel yang dijelasin sangat jelas gitu loh. Itu sih yang gue suka dari review dari bukunya. Karena emang detail banget, banyak detail-detail yang bagus. Kalian yang mau baca bukunya baca deh. Tapi nonton anime dulu karena lebih apa ya, bakal lebih ngerti sama alurnya nanti. Cuman ya itu sih kekurangannya, banyak plot yang loncat tanpa penjelasan gitu kayak dari tempat A ke tempat B dan lain-lain. Bahkan ya gue kurang suka di mana perpindahan antara penulisan Taki dan Mitsuha. Nah di situ kan penulisan Taki dan Mitsuha kan dibedain sama fontnya ya. Fontnya Mitsuha tuh agak lembut, gue suka gitu ngeliatnya. Taki juga agak keras, agak tegas. Cuman dari gua lihat fontnya tuh nggak beda jauh anjing. Jadi kayak pas bagian Taki sama Mitsuha tuh gua kadang bingung. Terus pas gua perhatiin lagi, oh iya beda fontnya. Nah fontnya tuh beda itu nggak terlalu. Jadi kayak gue susah bacanya buat ngebedain. Walaupun kalau gua lihat secara sesama itu emang beda. Cuman pas gua lagi baca, lagi fokus baca, gua nggak nyadar itu Mitsuha gitu loh. Gua nggak nyadar itu Taki. Terus kayak tiba-tiba, lah kok si Taki jadi gemulai? Ya gue bingung kan, kayak kenapa gitu loh. Kenapa tiba-tiba jadi si Taki jadi gemulai? Terus gue baru baca, oh ini mah lagi Mitsuha gitu. Jadi harus juri lah pas lo baca bukunya. Itu doang sih yang gue suka dari bukunya. Ya mereka ini overall ini buku yang bagus ya. Apalagi buat kalian pecinta Kimi no Na wa harus baca bukunya. Nah abis ini gue kayaknya mau beli komiknya deh. Cuman gue baru baca buku juga nih. Lagi baca novel lagi baca komiknya Sherlock Holmes. Sebenarnya udah ada Sherlock Holmes tuh, udah ada filmnya. Sherlock Holmes yang BBC apa sih? BBC bukan sih? BBC bukannya Big Black itu ya? Nggak tahu, gue lupa. Dari ini pokoknya ya pemerannya tuh si pemeran Dr. Stone, gue lupa siapa namanya. Pemerannya gue lupa anjir. Dan menurut gue komiknya overall bagus sih, gue suka. Walaupun kadang ada banyak cerita yang kayaknya lompat deh. Kayaknya gue harus baca, gue harus nonton animenya, harus nonton filmnya biar ngerti. Cuman gue lagi suka aja sih baca komik. Jadi gue lagi ngikutin Sherlock Holmes dulu. Abis itu gue baru mau baca Kimi no Na wa. Nah di sela-sela Kimi no Na wa gue bakal baca Dunia Shofi. Nah gue sekarang lagi baca ini kan, gue lagi baca 1984. Nah gue awalnya nih, nah ini bakal gue ceritain kenapa alasan gue baru review sekarang. Sebenarnya gue udah review dari lama, udah sebulan yang lalu gue review ini buku Kimi no Na wa. Gue udah record kan, cuma pas gue denger lagi kayaknya kurang deh. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kurang dari record yang ini, kayak pembahasannya gak jelas, atau gue bacanya terlalu cepet, ngomongnya terlalu cepet, atau gue banyak belibet, baca sama gue sebelumnya lebih parah. Nah jadi pas gue baca 1984 ini, di review sebelumnya gue ngerasa ini buku tuh mirip banget sama Animal Farm yang baru gue baca atau gue review kemarin. Tapi pas gue pertengahan, kok ceritanya makin kesini makin kesono gitu. Nah gue sekarang lagi di bagian adegan romance-nya, yang dimana Animal Farm gak ada. Cuman ya mungkin gini kali ya. Pokoknya intinya 1984 tuh gue ngerasa kayak
itu tuh Animal Farm tapi dalam POV karakter di Animal Farm. Entah itu POV-nya si babi atau POV-nya hewan-hewan ternak yang lain, intinya kayak gitu. Tapi overall bagus sih, gue pengen baca lagi. Cuman gue lagi sibuk ya, lagi ada banyak pekerjaan, jadi gue nggak bisa gue nggak bisa baca secara seksama. Gue cuma bisa baca di sela-sela waktu doang. Ya mungkin segitu doang sih review gue sekarang. Cuman overall bagus sih, jujur bagus. Kalian harus baca, bagus banget. Ngomong segitu aja. Oke, see you next time. Bye. Berarti abis ini gue mau review Raze, yaitu Chainsaw Man. Gila, gue pas baca keren. Episode keren banget anjay. Gue mau record sekarang juga. Dah, bye bye.